Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah di Cina. Dinasti Yuan didirikan oleh bangsa Mongol dan memerintah negeri Cina dari tahun 1271 sampai 1368. Kaisar pertama dinasti Yuan adalah Kubilai Han. Kubilai Han telah berhasil mengalahkan dinasti Song yang telah berkuasa di Cina Selatan sejak tahun 960. Stabilitas dan perdamaian dinasti Yuan membawa kemakmuran ekonomi bagi sebagian orang. Karena Kubilai dan para penerusnya mendorong perdagangan internasional yang membuat Cina yang sekarang bersatu dan terbuka terhadap dunia yang lebih luas. Kemudian, untuk memperluas pengaruh dinasti Yuan, Kubilai melancarkan 2 invasi ke Jepang dan beberapa invasi lainnya di kerajaan lain di Asia Tenggara. Kekuasaan bangsa Mongol di Cina pada akhirnya berakhir karena pertikaian di antara para penerusnya, pemerintahan yang tidak kompeten, munculnya pemberontakan dari para petani sepanjang abad ke-14 Masehi, hingga akhirnya pemberontakan yang dipimpin oleh gerakan Sorban Merah menggulingkan dinasti Yuan. Berikut ini kita akan membahas lebih lanjut dalam sejarah dinasti Yuan. Semenjak keruntuhan dinasti Tang, Cina terpecah menjadi beberapa dinasti. Secara garis besar, terdapat 2 dinasti besar, yaitu dinasti Qin di utara dan dinasti Song di selatan. Pada awal ekspansinya Mongol ke Cina, Genghis Khan melakukan invasi ke wilayah dinasti Qin. Dinasti Qin pada akhirnya berhasil ditaklukkan secara penuh setelah mengalami pertempuran yang panjang sekitar 23 tahun. Setelah sukses mengalahkan dinasti Qin, tak lama kemudian Mongol memulai invasinya ke wilayah dinasti Song di selatan. Bangsa Mongol telah melakukan beberapa serangan besar ke wilayah Song, dimulai pada masa pemerintahan Genghis Khan dan dilanjutkan putra sulungnya yang bernama Mongke Khan. Dinasti Song merupakan lawan yang tangguh bagi pasukan Mongol. Dinasti Song memiliki jumlah total pasukan lebih dari 1 juta pasukan dan dilengkapi armada laut yang kuat. Pasukan Mongol terus menyerang dinasti Song. Sampai pada tahun 1268, Kubilai Han telah berhasil mengalahkan dinasti Song dan membangun dinastinya sendiri. Keberhasilan perang Mongol di Cina daratan didasarkan pada kavalerinya yang cepat. Sebenarnya, dinasti Song telah menggunakan strategi pertahanan statis untuk menangkal kavaleri Mongol, yaitu dengan membangun benteng-benteng besar di kota-kota utama dan sungai penyeberangan. Strategi ini ternyata tidak berhasil. Walaupun begitu, karena strategi ini, Kubilai Han membutuhkan waktu 11 tahun untuk menaklukkan seluruh wilayah dinasti Song. Setelah menaklukkan dinasti Song, Kubilai menyatakan dirinya sebagai Kaisar Cina. Kubilai memberi nama pemerintahannya Shizu dan tercatat pada tahun 1271 berdiri sebuah dinasti baru yang diberi nama Yuan yang berarti asal atau poros utama. Dimulai dari Kubilai dan para penguasa Mongol selanjutnya melakukan beberapa upaya untuk menarik perhatian rakyat Cina terhadap pemerintahan baru dinasti Yuan. Dalam pemerintahan dinasti Yuan, orang Mongol menduduki posisi penting di dalam 12 provinsi semi-otonom yang baru saja dibentuk di wilayah Cina dan wilayah Korea Utara. Dalam kementerian, 6 kementerian tradisional Cina yang sudah ada sejak dinasti Tang tetap berjalan seperti sebelumnya, dan ditambah kementerian Mongol seperti Sumi Yuan atau Kementerian Perang. Dalam perekrutan pegawai kekaisaran, dinasti Yuan menghapuskan perekrutan dengan cara ujian masuk. Namun, pada tahun 1313, ujian masuk ini diberlakukan kembali oleh dinasti Yuan. Meskipun telah kembali ke tradisi sebelumnya, namun orang Mongol masih memiliki posisi yang strategis di dalam pemerintahan. Pejabat Mongol yang dikenal sebagai Jar Kuci ditunjuk untuk mengatur pemerintahan tingkat wilayah. Selain itu, beberapa perwakilan klan Mongol juga diberikan tempat untuk membentuk pemerintahan lokal di setiap provinsi. Pasukan polisi Mongol yaitu Tutkal diberi tugas untuk memastikan jalan raya bebas dari para perampok.
dinasti Yuan juga mendatangkan orang-orang Asia Barat, terutama orang Muslim yang sering diberi peran di sisi keuangan pemerintahan seperti Menteri Keuangan dan Inspektur Pajak. Kubilai memastikan bahwa orang Mongol selalu mendapatkan keuntungan di Cina. Oleh sebab itu, dia menciptakan penggolongan kelas yang terdiri dari 4 kelas, yaitu diantaranya kelas pertama terdiri dari orang Mongol, kelas kedua disebut Semu, yaitu orang-orang dari Asia Tengah, kelas 3 disebut sebagai Han-Ren, yaitu orang Cina Utara, Tibet, Khitan, dan Jurchen. Kelas 4 disebut Nan-Ren, yaitu orang Cina Selatan yang berasal dari dinasti Song. Kelas-kelas tersebut tentu saja memiliki dampak tersendiri bagi masing-masing kelas. Misalkan saja dalam posisi administrasi negara, pada kelas 1 tidak memiliki kota, sementara itu bagi kelas 4 terdapat kota yang terbatas. Selanjutnya, terdapat juga perbedaan perlakuan dalam hal pajak. Pajak bagi orang Cina Utara hanya pada pajak rumah tangga, sementara bagi orang Cina Selatan mencakup luas tanah dan pertanian yang mereka miliki. Hukuman juga terdapat perbedaan, misalkan orang Mongol dinyatakan bersalah jika melakukan pembunuhan dengan hukuman pemberian denda, sementara itu bagi orang Cina Selatan yang melakukan pencurian dikenakan denda yang sama dan diberi cap sebagai penjahat. Sebenarnya masih banyak perbedaan-perbedaan karena kelas ini. Seperti orang Cina dilarang mengambil nama Mongol, dilarang memakai pakaian Mongol, belajar bahasa Mongol, dan tidak dianjurkan orang Mongol dan orang Cina menikah. Perbedaan status ini tentu memberikan rasa yang tidak suka terhadap pemerintahan Mongol, khususnya bagi orang-orang bawah. Kemudian, untuk mengatasi pemberontakan, dinasti Yuan melarang orang Cina membawa senjata dan berkumpul di depan umum. Kemudian, dalam hal agama, dinasti Yuan tidak melarang seseorang untuk beragama selagi agama tersebut tidak membahayakan pemerintahan dinasti Yuan. Selanjutnya, dalam hal budaya, dinasti Yuan juga tidak melarang pelestarian budaya Cina. Malah, Kubilai Han memberikan perhatian lebih terhadap budaya Cina yang maju. Sementara itu, orang Cina yang telah sakit hati terhadap pemerintahan Yuan ini mengekspresikannya ke dalam bentuk-bentuk budaya, dengan melalui kesenian, lukisan, puisi, dan drama yang memuat unsur-unsur protes halus terhadap rezim pemerintahan Yuan. Kubilai Han sangat tertarik untuk membangun kembali sistem upeti Cina yang sebelumnya telah diabaikan selama akhir masa pemerintahan dinasti Song. Sistem ini mengharuskan negara-negara bawahan untuk membayar upeti kepada pusat pemerintahan. Hal ini tidak hanya untuk memperkuat legitimasinya sebagai kaisar Cina, akan tetapi juga mendatangkan barang-barang yang berguna dan membantu memperluas perdagangan internasional. Sebenarnya hal ini merupakan hal yang berbeda dengan bangsanya, di mana bangsa Mongol selalu mengambil harta rampasan dan kemudian dibagikan kepada para pengikutnya. Sementara itu, Kubilai lebih tertarik terhadap tradisi kekaisaran Cina sebelumnya, yaitu melakukan ekspansi wilayah untuk mendudukan negara lain menjadi bawahannya. Dalam sejarah, Jepang 2 kali diserang oleh dinasti Yuan, yaitu pada tahun 1274 dan 1281. Akan tetapi, serangan ini gagal karena mendapatkan perlawanan yang sengit dari pasukan Jepang. Selain itu, terdapatnya badai laut yang dikenal sebagai kamikaze atau angin ilahi yang memaksa armada Yuan untuk mundur. Sama seperti Jepang, negara-negara di Asia Tenggara juga diserang dalam berbagai ekspansi darat dan laut. Dinasti Yuan melakukan ekspansi ke Vietnam pada tahun 1281 dan 1286. Selanjutnya, ekspansinya ke Burma pada tahun 1277 dan 1287, dan juga ke Jawa pada tahun 1292. Ekspansi ini banyak mengalami kegagalan. Namun begitu, dinasti Yuan berhasil mendapatkan upeti dari kerajaan Pagan di Burma dan kerajaan Champa di Vietnam. Dari ekspansi Mongol ke Asia Tenggara yang mengalami kegagalan, tentu dikarenakan sulitnya melakukan perang laut di luar negeri serta iklim yang tidak dikenal di Asia Tenggara. Kemudian di bagian lain di Asia sebelah barat, pada masa Kubilai ini muncul masa kedamaian yang disebut Pax Mongolik.
Meskipun terdapat pemberontakan besar di Tibet pada awal tahun 1290-an serta perselisihan dari keturunan Genghis Khan yang lain, terutama dari suku Oghedid yang terus menggerogoti perbatasan barat Cina. Akan tetapi, secara garis besar, pada saat itu Mongol telah membentuk sebuah kekaisaran yang memiliki kekuasaan dari Laut Hitam ke semenanjung Korea. Meskipun pada faktanya terpecah menjadi beberapa khanan besar yang diperintah oleh para keturunan Genghis Khan. Selanjutnya, antara tahun 1275 dan 1292, Marco Polo melayani Kublai Khan sebagai duta besar di Kekaisaran Mongol. Setelah kembali ke negerinya, Marco Polo menulis pengalamannya itu ke dalam sebuah buku yang berjudul The Travels of Marco Polo. Buku ini menceritakan dinasti Yuan dan kaisarnya. Pada masa pemerintahan dinasti Yuan ini, Cina lebih terbuka terhadap perdagangan internasional. Produk Cina seperti sutra dan porselen menjadi dikenal di seluruh dunia. Perdagangan internasional ini juga membawa pertukaran ide dan teknologi yang lebih besar, seperti keahlian Persia dalam pengamatan astronomi, peta, tenun, tekstil mewah, dan irigasi masuk ke negeri Cina. Kemudian, teknologi dari Cina seperti senjata, mesiu, percetakan, kompas laut, dan uang kertas ke barat. Islam juga menyebar lebih jauh ke timur ketika para pedagang masuk ke Cina. Kublai Khan kemudian digantikan oleh cucunya, yaitu Temur Olcayto, sebagai Han dan Kaisar Cina. Dia memerintah dari tahun 1295 sampai 1308. Pemerintahannya melanjutkan pemerintahan dari Kublai Khan dengan para pejabatnya yang sama. Pada masa pemerintahannya ini, dinasti Yuan berlangsung cukup damai. Setelah pemerintahan cucu Kublai Khan, kaisar dari dinasti Yuan terus mengalami pergantian. Sampai pada pertengahan abad ke-14, dinasti Yuan dihadapkan pada bencana alam seperti musim yang sangat dingin, kelaparan, wabah penyakit, dan banjir di Sungai Kuning. Ditambah dengan masalah ekonomi dengan terjadinya inflasi. Masalah ini diperparah dengan meluasnya angka bandit dan pemberontakan yang dilakukan oleh para petani di Cina karena terbebani pajak yang sangat tinggi. Bahkan, para pejabat pemerintahan sendiri melakukan korupsi di tengah-tengah keadaan pemerintahan yang diambang kehancuran. Kemudian, di istana, para penguasa Yuan saling berebut kekuasaan demi dirinya sendiri. Alhasil, penguasa Yuan tidak mampu menghentikan para pemberontak yang mengancam istana. Dari sekian banyaknya pemberontakan, salah satu pemberontakan terkuat dilakukan oleh kelompok yang dikenal sebagai pasukan sorban merah, sebuah cabang dari gerakan teratai putih Buddha. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang petani bernama Zhu Xuanzang. Zhu memiliki tujuan untuk mengembalikan dinasti Song yang telah ditaklukkan bangsa Mongol. Pemberontakan ini mendapatkan dukungan dari kelas terpelajar di Cina yang mengadopsi Konfusianisme. Zhu memahami bahwa untuk membangun pemerintahan yang stabil, dia membutuhkan administrator, bukan hanya pasukan yang kuat untuk menjarah. Serangan Zhu Yuanzhang pertama kali adalah dengan merebut Nanjing pada tahun 1356. Keberhasilan Zhu terus berlanjut. Pada saat itu, Zhu merupakan pemimpin pemberontakan terkuat di Cina dan kemudian melanjutkan penyerangan untuk merebut istana Beijing. Akibat serangan ini, Kaisar Yuan terakhir, yaitu Togun Temur, memilih untuk melarikan diri ke Mongol. Dalam pelariannya ini, Togun Temur kemudian mendirikan dinasti Yuan Utara. Dinasti ini akan bertahan sampai tahun 1635. Sementara itu, di Cina, pada bulan Januari tahun 1368, Zhu menyatakan dirinya sebagai penguasa Cina. Zhu kemudian mendirikan sebuah dinasti yang bernama Ming, yang berarti terang atau cahaya.